Nggih. Ya, Pak Arifin sudah itu jelas. Pak Arifin jelas sudah itu. Tidak pernah coaching. Bu Eni yang jadi coaching. Pak Arifin coaching, saya yang jadi coaching. Oh gitu, ya boleh. Maksudnya pada saat itu loh. Oh saat itu. Jadi Pak Arifin pernah kami undang ke sekolah. Pak Arifin aja dengan gurunya Pak Arifin. Gitu. Saya ini ketemu dengan pura-puranya siswa saya ini Pak. Ini yang jadi siswa Bu Aulia. Ya. Boleh ya Pak? Kuncinya sebagai kuncinya gitu. Ya, saya Pak. Lagi belajar nih. Oke, kita mulai ya Pak ya. Ya. Oke. Assalamualaikum Mbak Aulia. Waalaikumsalam Pak Arifin. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya dalam kondisi baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Tadi Bapak perhatikan kamu kok masuknya agak terlambat. Mestinya kan jam 7, tapi baru datang jam 8. Kenapa Mbak Aulia? Saya bangunnya kesiangan Pak. Oh, emang tidurnya jam berapa sih? Saya tidur jam 12:30 malam. Walah, 1:30 malam. Ngapain aja itu Mbak? Saya biasanya kalau malam-malam tuh susah tidur Pak, jadi sukanya mainan HP sampai ngantuk baru bisa tidur. Oh gitu. Nah, ini Bapak perhatikan bukan cuma hari ini, tapi dalam 1 bulan ini kamu terlambat rata-rata dalam 1 minggu itu ada 2-3 kali ya. Memang setiap malam kamu bangun tidurnya setengah 1 gitu. Ya sengantuknya saya Pak. Kalau sudah ngantuk baru bisa tidur. Oke, Mbak Aulia, ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Kamu nggak usah takut. Kira-kira kamu ini nggak nanti masuk sekolah itu bisa awas di teman-teman yang lain?
Pengen Pak, saya sebenarnya juga malu kalau berangkatnya siang. Malu ya, ya. Iya. Oke, nah dari ngobrol ini, harapannya kamu bisa memperbaiki kedatangan bisa lebih tepat waktu ke sekolah. Iya Pak, setuju. Nah, kira-kira karena tidur yang malam, karena sudah mainan HP, adalah faktor lain yang membuat kamu kalau main HP. Ya, mungkin faktornya karena tidak ada yang membangunkan saya, Pak. Oh, tidak ada yang membangunkan. Ibu atau bapak kamu di rumah? Saya ngekos Pak di sini. Oh, ngekos. Emang rumah kamu ke sekolah jauh ya? Berapa jam kadang main HP? Jauh Pak, kalau ditempuh dari rumah itu bisa 1,5 jam ke sekolah. Oh, oke. Kalau di kos-kosan berarti kamu sama teman atau sendirian? Kalau satu kamar sendiri, tetapi yang sekolah lain banyak juga Pak di sini. Oh, oke. Hubungan sama bapak itu gimana? Kamu baik-baik saja di rumah? Alhamdulillah baik Pak. Oh, oke. Jadi kamu pilih kos itu pengetahuan dari bapak ibu ya? Bagaimana? Mohon maaf. Kamu pilih kos itu karena pengetahuan bapak ibu ya? Iya. Bapak ibu mendukung kamu ya? Iya Pak. Oke. Nah, kira-kira kalau kemudian dengan mainan HP itu nanti akan terlalu kesiangan dan tidak ada yang di teman kos sama memberikan kamu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Saya inginnya bisa tidur dengan nyenyak ketika selesai belajar. Jadi saya pengennya jam 9 itu seharusnya sudah tidur Pak. Oh, oke. Nah, antara jam 9 sampai setengah 1 itu ada rasa apa sehingga kamu kok nggak langsung tidur tapi lebih memilih main-mainan HP? Ya karena nggak ada rasa ngantuk, terus menghilangkan rasa bosan di kos-kosan. Jadi saya mainan HP, malah kebablasan. Oh, oke. Masalahnya kamu bosan aktivitas yang lain, sehingga lebih sama dengan HP itu ya? Iya Pak. Masalah lain yang perlu kamu katakan, sampaikan ke Bapak, hanya masalah bosan mainan HP aja barangkali. Mungkin karena saya kurang bersosial ya Pak, jadi saya lebih memilih menyendiri, mainan HP, dan ya itu hasilnya kebablasan itu Pak. Oke. Nah, kamu udah tahu akibatnya. Kalau lama, kamu bisa. Nah, kira-kira bila kamu bangun di awal, kira-kira apa ini? Usaha pertama saya menyalakan alarm di HP. Oke. Terus yang kedua saya meminta tolong ke teman kamar sebelah untuk membangunkan saya, tetapi terkadang teman-teman lupa Pak. Oke. Oke. Kamu pernah cari di YouTube atau baca buku gimana caranya supaya tidur istirahat lebih cepat? Kalau saya baca-baca atau yang pernah saya alami, kalau saya memiliki kegiatan yang lebih aktif, saya lebih mudah tidur, Pak. Oke. Kegiatan yang kamu lakukan selama ini aktif atau malah kurang? Kurang, Pak. Saya hanya sekolah, kembali ke kos, sudah mainan HP. Kalau begitu, dengan makin banyak kegiatan yang nanti diberikan kamu. Bisa jadi Pak. Ya. Baik, kalau begitu untuk depan saya tempat waktu jadi kira-kira karena apa aja
saya akan berusaha mengurangi mainan HP di malam hari. Saya akan tidur pada waktu setelah belajar. Oke. Terus saya usahakan ketika alarm berbunyi atau saya usahakan HP saya dekatkan dengan telinga saya agar saya bisa bangun pagi, Pak. Oke. Terus masih banyak aktivitas yang bisa dimasukkan? Ya, mungkin saya akan lebih bergaul dengan teman-teman sehingga saya memiliki aktivitas lebih, tidak hanya di kos saja. Oke, kamu hobinya apa sih? Saya hobinya sebenarnya PMR, Pak. Di sekolah kita kan PMR biasanya aktif banget. Nanti kan bisa ikut di situ, ya nggak? Ya, saya akan mencoba mendaftarkan diri, Pak. Sip. Minggu depan kamu berangkatnya dengan pagi sama teman-teman yang lain. Bahkan kalau bisa kalahin teman-teman yang berangkat pagi kamu jadi duluan. Oke? Ya, insya Allah. Nggih. Matur suwun Pak Cito. Mantap. Ya, Pak. Ya, Oh, gitu ya. peran mendadak bisa itu Mbak Aulia. Iya. Artisnya itu ya. Sudah bisa. Iya betul. Sama-sama Pak Cito ya. Aktor baru. Saya Pak. Saya Pak. Nanti. Oh, iya. Bu Ami dulu ya, Bu Ami dulu. Oke. Aku ngalah apa? Bu Ami dulu. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender Bu Ami dulu. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya sudah bagus dan kerangka tirtanya sudah kena di sana. Jadi Pak Arifin ini bisa langsung menukik pertanyaan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian penyelesaian masalah. Bagaimana Mbak Aulia itu harus bertanggung jawab. Sudah kena semuanya itu menurut saya Pak Cito. Oh Pak Arifin. Makata Ya, memang Pak Arifin itu luar biasa kok Pak Cito. Jadi biasa di luar juga Pak. Oke. Hanya saja saya secara pribadi ini juga terus belajar seperti itu, barangkali kita bisa ngasuh Allah juga. Hanya tadi di akhir-akhir itu kan di Tirta itu kan ada tanggung jawab aja, ada mengecek kembali kan gitu. Pak Arifin belum sampai ada coba minggu depan atau gimana perubahannya seperti apa kan belum. Sehingga untuk sebagai hasilnya itu kan coach itu kan keluarannya seperti itu, ada perubahan
dalam diri si coachnya kan gitu. Itu terlupa sedikit tapi udah fokus banget lah. Yang kedua, maaf Ibu Bapak sekalian, jangan sampai coach ini nanti berubah menjadi konseling kan itu. Nah, itu yang paling penting itu, karena kalau dalam coaching itu kan potensi anak itu bisa dieksplorasi sendiri, dan maaf tidak ada jalan keluar dari coachnya kan gitu ya. Itu tidak ada jalan keluar dari coachnya, tapi si coachnya sendiri yang dengan pengalaman yang sudah berdasarkan wawancara itu mereka, alternatifnya saya mestinya harusnya seperti ini. Ada rechecknya lagi, ditanggung jawab itu recheck sebagai coach harus merecheck itu kan. Saya kira itu barangkali, maaf kalau salah itu. Matur nuwun Pak Jupri. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Jupri. Memang yang saya alami pengalaman kendala kami sebagai coach itu yang pertama menentukan akar permasalahannya Pak Jupri, Pak Dito. Jadi tadi kalau misalnya di case-nya Mbak Aulia tadi, apakah kesiangan itu akar permasalahannya di tidur yang terlalu malam? Ternyata kan dia mainan HP. Apakah mainan HP itu akar permasalahan? Nah, saya coba menggali lagi, jangan-jangan misalnya ada masalah keluarga misalnya, seperti itu. Jadi mainan HP itu pelarian dari mungkin masalah keluarga. Nah, itu yang butuh kesabaran kita sebagai guru atau sebagai KS untuk ketika mendampingan ke siapapun sampai betul-betul menemukan akar, bukan sekedar basa-basi itu. Nah, yang kedua, memang sebagai coach itu kadang-kadang kita gatel gitu Pak, kok nggak selesai gitu. Padahal kita sebenarnya punya maksud dalam otak kita itu arahannya seperti ini loh, tapi kok orang mudeng-mudeng misalnya kayak gitu kan. Orang muncul-muncul. Betul. Teknik bertanya, teknik memantik itu memang saya secara pribadi butuh latihan Pak Cito. Mungkin nanti bisa ada share dari Pak Cito atau Pak Jupri atau Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Mas Nur. Pak Cito, non sewu. Ini kan gini. Sebenarnya kita ini kepala sekolah, Pak Arifin, Bu Emi dan lain sebagainya itu kadang-kadang sering istilahnya pengen ngekut itu loh, itu. Tapi ini maksudnya gini, karena di guru-guru, bukan guru-guru ya, siapa guru-guru kami itu kadang-kadang kan menurut kita ya nun sewu dalam proses pembelajarannya itu kan bukan kurang, tapi ada masalah yang dihadapi sebenarnya gitu. Tapi apakah kita
maaf Genon saya ini, apakah kita yang memulai dulu atau kita nunggu mereka datang kan gitu. Kan gitu yang jadi masalah kan gitu. Kalau karena nanti kan berbeda kalau misalnya kita datang duluan nanti agak berbeda prinsip antara coach dan konselingnya kan gitu. Tetapi kalau mereka datang sendiri ya kita santai ngobrol di luar dugaan, di luar rencana, terus kita ngomong itu, baru nanti coachingnya jalan kan gitu lah. Yang jadi permasalahan itu apakah kalau jika terjadi kita pengen, karena ini prosesnya kan dalam sekolah kan juga perlu, intern sekolah harus perlu nih Pak, karena apa? Perlu sekali, sehingga apakah kita coachnya yang datang atau coachingnya yang datang atau semacam kebetulan mereka bersama-sama dalam suatu forum terus seketika tiba-tiba kita tanya duluan sehingga akan terjadi proses coaching gitu. Ini yang penting Pak, supaya nanti ada bedanya antara mentoring, ada counseling, ada coaching itu seperti itu. Matur nuwun Pak Sita. Oke, siap. Berarti gini, berarti apapun nanti situasinya, apapun yang penting prosesnya itu proses coaching kan gitu ya. Prosesnya proses coaching, nah itu yang paling penting Pak. Ya, proses coachingnya ini yang penting ya. Jadi misalnya kita kok terpaksa harus coba Bapak Ibu ke tempat kami sebentar terus ngobrol-ngobrol itu kan gitu. Atau mungkin datang sendiri itu nggak penting, nggak masalah, tapi yang penting prosesnya itulah yang proses coachingnya itu yang benar, yang sesuai dengan sesinya kan gitu. Nggih, matur nuwun Pak. Oke. Pak Jupri, kalau kita yang manggil itu malah kesannya kadang-kadang sudah dikira mau dimarahi dulu. Berarti gini Pak Cito, itu kepala sekolahnya berarti pemarah itu. Iya toh? Galak. Enggak.
Tapi kalau Bu Emi enggak kok, Bu ke tempat saya kan gitu. Ke ruangan saya itu Bu Emi. Guyon Enggak, maaf. saya acak ke sentral apa bakso dulu gitu. Proton hanya guyon Bu Emi, Pak Iya, iya, Arvin iya, hanya iya. guyon ini. Enggak lah kita sekolah PK kan enggak sampai situ. Iya. Kita enjoy aja kan. Yang penting banyak senyum lah ya Pak Jupri ya. Iyalah, kepala SMK PK kan mesti gerakan sekolah menyenangkan. Ya,
Saya Pak, saya Pak. Nggih. Nggih. Sharing nggih niki sharing nggih. Karena kebetulan kan saya termasuk dulu waktu viral-viralnya kurikulum 2013 kan kebetulan sebagai salah satu IN-nya dan kebetulan dulu penggodokannya di Klidon juga. Di Klidon juga. Iya waktu itu. Itu tuh 11 hari gitu sebenarnya. Bagus, nggih. Saya matur jadi menyadarkan kepada teman-teman guru persepsi bahwa ganti kurung, ganti menteri itu oke lah bilang begitu, tapi sebenarnya nggak begitu juga kan. Tapi ada kepentingan tertentu yang akan memfasilitasi kebutuhan murid beserta kebutuhan yang akan datang. Nah, saya matur juga, ini saya apresiasi luar biasa kepada Pak Menteri yang sekarang. Dengan adanya pandemi itu ternyata loncatan belajar ini sangat luar biasa. Walaupun tidak menyeluruh ke seluruh Indonesia sesuai dengan tahapan geografisnya kan beda. Sehingga kenapa kurikulum itu berubah, lah itu tentunya para pakar, para cendekiawan yang ada di kementerian sana berpikir bahwa kebutuhan itu akan difasilitasi sesuai dengan kebutuhan siswa yang akan datang. Makanya di dalam profil Pancasila itu kurikulum itu bisa membekali siswa pada kehidupan nyata yang akan sehari ini dan kebutuhan yang akan datang. Jadi jangan sampai berpikir ganti menteri, ganti kurikulum. Kurikulum 2013 sebenarnya sudah sudah lumayan, sudah bagus. Saya kira bagi saya karena bukan bekerja saya IN-nya bukan, tapi karena memang di situ sudah ada tata letak yang hampir sama dengan ini. Hanya saja untuk yang kurikulum merdeka ini benar-benar angka-angka itu tidak dijadikan sebagai acuan, tetapi proses belajarnya itulah dengan adanya AKM, dengan adanya lapor pendidikan ini sangat luar biasa. Sehingga target kuantitas angka-angka itu sementara ini akan bukan diabaikan, tapi akan menjadi pengiring dari kualitatif yang sebenarnya ditentukan oleh pemerintah kan itu saya kira. Apalagi tadi di rapor pendidikan itu dengan melihat gambarannya seperti itu kan kita jadi menengok ke dalam sekali itu. Numerisnya seperti ini, literasi seperti itu. Tadi seperti saya sendiri sebagai orang pendidik, terus caranya pinjamnya Pak Jito ya mulat saliro hangrosowani gitu tadi, introspeksi. Kalau pinjam istilahnya Pak Arifin ya muhasabah lah gitu. Apa yang ada pada saya gitu. Saya kira itu Bapak nggih matur nuwun nggih.
waktu kemarin waktu IN yang ini, yang IN yang SMKPK itu saya dari Bali, Bu Ayu. Tapi waktu IN 2013 itu dari UPI Bandung dulu waktu itu. Ya kebetulan yang SMKPK ini kami ikut P4TK juga sebagai IN-nya yang penerjemah pembelajaran ini gitu. Tahun sedikit-sedikit aja lah, sedikit-sedikit aja lah. Nggih.
barangkali saya Pak gitu. Ya ngapunten gini kok paling akeh omong iki yo piye iki. Nggih, malah akeh omong iki gimana ini. Oke nggih. Ibu Bapak Mantul pokoknya sekalian, Kak Subriyana lah. apa ya ora kaya kowe Mantul kan, soalnya kayak mantep lah. ora kaya kowe iki kan sharing jenengane lah Betul, seneng. betul. Sehingga Betul Pak. Iya, kayak kue. jangan-jangan kita sudah melakukan tapi ternyata esensinya belum kan gitu kan. Saya sendiri secara pribadi kan merasa berdosa seperti itu kan gitu. Nah, jadi begini Ibu Bapak sekalian, memang mengubah paradigma baru itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Target-target kita nun sewu mulai dari SMKPK itu kan 8+I itu kan menjadi sorotan utama Pak. Ya. Sehingga bukan ngejar-ngejar, berlari ke arah itu ya ke dalam juga harus disempurnakan khususnya di dalam pembelajarannya kan. Apalagi sekarang ada yang namanya tadinya P5, P5BK, kembali ke P5 lagi, P5 lagi ya. Sehingga ranah-ranah seperti itu, contohnya lagi ada yang namanya IPAS dan sebagainya. Ini perlu energi khusus untuk teman-teman. Satu, paling tidak konsepnya harus benar dulu. Konsepnya harus benar dulu. Kan tahapannya kan gitu, harus faktual, konsep, baru bla 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 sampai mereka akti nyata kan gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kami juga bingung juga ini nanti, termasuk di dalamnya mungkin Bu Emi, Pak Arifin, yang barangkali sudah episode kedua kan. Ini kita besok sebagian kan juga akan mendampingi teman-teman besok 21 itu kita akan mendampingi SMK Negeri 1 Kepil, terus ini yang besok lagi ada Andalusia. Dengan adanya Bintek yang sekarang ini kan berarti tambah materi gitu Bu Emi. Ya kan tambah baru. Sementara kita masih berorientasi kepada episode sebelum ini, tapi insya Allah tidak apa-apa, sehingga barangkali ini juga sebagai acuan. Nah, merubah mindset teman-teman guru untuk berubah ke dalam paradigma baru ini, maaf Ibu Bapak, tidak semudah yang dibayangkan. Sekolah harus memfasilitasi. Ini Pak Sito. Nah, sehingga contoh di kami, di Wadas Lintang itu, ini ada Pak Sudik, ada Sidik Wardoyo, ada Pak Ferdian, ada Pak Abdullah. Dengan literasi digital yang digaung-gaungkan seperti itu, ternyata di Wadas Lintang periksa sendirilah, bukan nang isor gunung, sinyalnya sulit seperti itu. Sehingga ini Pak Ferdian selaku Sarpras itu, ini pertama loh Pak, maksudnya pertama itu langkah pertama, karena tidak mungkin tanpa teknologi Pak. Sehingga Pak Ferdian itu tak tantang sebagai Sarpras itu pokoknya pastikan WiFi itu IndiHome kita borong semua untuk memfasilitasi anak kan itu yang di situ Bu Emi, sehingga habis secara anggaran sangat luar biasa. Nah, ini contoh satu dari segi fasilitas saja. Dari segi kemampuan guru juga demikian, bahwa zona-zona nyaman itu masih ada kan gitu. Zona-zona nyaman. Lah merubah mindset zona nyaman itu bukan suatu perkara yang mudah. Apalagi kepala sekolahnya ulah keposolo sung saiki jan ora umum kan. Ora umum itu saya sudah ditanya ora umum ke gimananya, padahal pengen kita juga pengen sebagai amanah SMKPK itu benar-benar ya setidaknya lah berusaha untuk mengamalkan itu gitu. Nah saya jujur mengatakan ini boleh dibirang ke Ibu Bapak sekalian, bahwa saya nyata secara introspeksi itu belum sepenuhnya untuk bisa mengarah ke melaksanakan itu. Tapi setidaknya kami terus berubah setapak demi setapak, tidak akan mikir masalah nanti diganti atau orang urusan itu. Artinya kurikulumnya diganti atau tidak urusan. Yang penting yang ada di depan mata saya ini saya lakukan sebaik-baiknya kan itu. Nah, sebaik-baiknya. Apalagi Nun Sewu ini Pak Cito juga. Ini mungkin yang teman-teman luar negeri istilahnya nggak begitu masalah. Tapi yang negeri-negeri ini kami itu baru saja kedatangan 19 P3K dari SMK lain yang sama sekali belum mengenal SMKPK. Coba bayangkan Pak Cito. Nah, makanya kemarin langsung kami action langsung kami IHT 2 hari itu sampai sore dikomandani oleh Pak Siti Kurniawan ada di sini nih. Ini untuk IHT mengenalkan itu dulu, paling awal langkah awal, sehingga nanti di saat IHT yang akan dilaksanakan untuk episode nanti Juli Agustus itu mereka sudah punya bekal. Apapun bekalnya seperti itu. Jadi jujur untuk paradigma baru pembelajaran, jujur kami secara pribadi sekolah itu
barangkali belum bisa sesuai dengan harapan pemerintah, tapi kami tetap berusaha untuk ke arah sana. Saya kira ngeten Bu Emi memang zona-zona nyaman yang luar biasa ini yang apalagi di negeri ini permasalahannya sangat rumit sekali, apalagi dengan teman-teman yang kehabisan jam dan sebagainya. Ini kami memerlukan pikiran khusus untuk itu, tapi tidak pesimis, optimis, pasti ada jalan keluar. Saya kira itu, Mbak Cita. Nanti minta Pak Bursro minta Mbak. Apa sintomi tipi jak kayak gue sing koyo ngene. Luar biasa itu. Ora Mbak, Iya, sing ana ininya sing siapa? trompu pamit ini ana ora sing koyo Buruli. Nggak apa-apa. Asik. tapi Betul di mute ini. Di mute. Ini. Wadas Lintang itu kita 32 tapi yang 19 dari luar. 32. Intern ya. Nggih. Iya, iya. Iya dah. Ya iya memang nggih nun sewu sekolahan baru sih ya, sekolahan baru. Tapi Pak Sidi Kurniawan segera beraksi itu. Langsung IHT membekali mereka sebisanya gitu. 2 hari ngelembur-ngelembur itu kemarin Pak Wawan itu mana Pak Wawan itu. Itu luar biasa. Kurikulum itu membekali itu 2 hari full itu. Untuk bisa paling tidak ya mengenal dulu lah. Sehingga nanti di saat tahun ajaran baru ini, tahun ajaran baru besok, ya kalau berjalan ya sudah tidak tertatih-tatih lah. Walaupun sudah pakai caranya dituntun, yang nuntunnya orang nemen banget kan gitu. Saya kira itu. Okay. Fresh grading.
Nggih. Nggih. Oke, tambahan itu tadi betul ngendikannya Pak Cito, kekuatan memang saya tidak pernah berprasangka tidak baik kepada seseorang. Ternyata 2 hari itu yang laporan malah Pak Wawan itu sendiri. Wah, luar biasa ini tenaga yang baru ini. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya luar biasa ini. Target-target LK-nya bagus banget Pak, nah, berarti pemahamannya mereka segera mengikuti. Ya, doakan sajalah semuanya tanpa kecuali, doakan kami yang di pinggiran ini bisa. TE kan yang kota tadi ya. Ya. Pak Jubri, ini tentu teman-teman yang lolos P3K itu kan jelas memang tenaga-tenaga yang sudah terbaik. Yang ya misal dari saya sendiri pun kan ada, ya memang itu tenaga yang terbaik, ada 3 Iya. tiga. Artinya Pak Jubri tidak usah khawatir kayak ini tenaga profesional juga. Jadi betul tadi kalau baru IHT kok mereka langsung mudeng, karena memang dari awal mereka memang sudah tenaga-tenaga yang terbaik di sekolah awalnya masing-masing, rata-rata begitu Pak Jubri. Iya, terus itu makanya saya tidak pernah berprasangka, Bro. Tapi menghimpun mereka ini bukan perkara yang mudah kan itu, menghimpun mereka itu mudah. Betul, Bu Emi memang terbaik semuanya. Iya, memang bagus-bagus semua. Saya berprasangka yang bagus-bagus begitu. Iya. Hanya yaitu pemahamannya supaya satu visi yang ditetapkan SMK itu seperti apa itulah. Untuk kita merangkul ke sana itu perlu ya tenaga lah, walaupun tidak seberat yang kita pikirkan. Saya kira itu nggih. Selamat Pak Jubri, semakin sukses. Alhamdulillah, doa panjenengan semuanya lah Pak Arifin dan teman-teman nggih. Amin, sami-sami. Amin. Amin, amin, amin ya Allah. Matur nuwun doanya. Ini yang baru pelepasan ini. Snacknya mana ini? Snacknya ini Pak Setio. Bagikan di sini Pak Manto. Mau snacknya mentahan kok. Snacknya mentahan. Iya. Iya. Khusus barangkali mau ngendikan ini khusus sih mau ngendikan. Iya Pak. Bapak Cito yang saya hormati, Bu Herlin, Bu Emi, Pak Jupri ya. Oke. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, mohon maaf sekali tadi karena dalam perjalanan juga sinyal agak berpengaruh. Tentang tadi saya dengar tentang guru P3K Pak, itu yang saya amati insya Allah itu memang guru-guru pilihan sebenarnya, di mana sudah mempunyai kompetensi yang lebih di sekolahnya, dan terus terang itu juga termasuk dari unsur pihak sekolah, termasuk kepala sekolah juga dan teman-teman yang mendukungnya, sehingga ada kesempatan untuk mengikuti seleksi sebagai guru P3K. Cuman yang saya dengar dari sekolah-sekolah Pak ini, yang swasta khususnya ini, banyak yang merasa keberatan karena ditinggal oleh guru yang diterima di P3K. Karena iya, dan ini saya pernah juga mewakili forum dari
sekolah-sekolah swasta di Wonosobo itu untuk audiensi dengan DPRD di provinsi Pak, di Komisi E, yaitu tentang keberatan sekolah swasta ditinggalkan begitu oleh guru-guru yang sudah di planning dari awal sebagai guru-guru yang profesional, sehingga pada kenyataannya terus ikut itu untuk seleksi P3K dan pada lolos. Nah ini ada yang satu sekolah itu semua guru diterima Pak, sehingga kan sekolah juga ini bingung mencari dari awal guru-guru semua yang harus menggantikannya begitu Bapak. Nah ini memang kalau kita sebagai pemerintah yaitu bagus sekali karena memang memenuhi kebutuhan di sekolah negeri khususnya begitu. Tapi ini mudah-mudahan ke depannya juga paling tidak nanti juga bisa memikirkan sekolah swasta juga Pak, paling tidak diberi guru-guru yang nanti bisa membantu di sekolah swasta begitu. Ini sih hanya aspirasi dari sekolah swasta yang sampai ke saya Pak begitu. Nah, ya nanti bisa dipikirkan bersama begitu. Termasuk mungkin Bu Emi juga sangat-sangat berpengaruh dan teman Bapak Ibu yang lain begitu. Kalau Pak Jupri sih senang gurunya banyak yang diterima P3K dan mendapatkan guru-guru yang sudah bagus-bagus tentunya begitu ya. Terima kasih. Sudah ikhlas Bu Susi. Ya. Oh, bagaimana lagi? Iya. Intinya kita ikuti saja. Kita mengikuti saja dari kebijakan pemerintah. Depan teman-teman, jadi tidak apa-apa itu pilihan. Dan itu termasuk rezeki ya Pak Cito ya, rezeki bagi guru tersebut. Betul. Iya. Keluar Pak, saya keluar. Ya, saya swasta keluar. Dan itu tenaga-tenaga yang sudah dari awal itu sudah disiapkan. Termasuk untuk yang kemarin kami yang PK-nya kan jurusan TKJ. Itu makanya Pak, ketua program keahliannya yang diterima. Iya. Iya betul. Dan sekarang namanya memang harus selalu siap seperti itu. Iya, betul ya. Mereka sudah terima sertifikasi juga begitu Pak, berarti kan memang sudah profesional begitu iya. Bismillah. Ya, betul. Kata Cito